Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Johana Tahuk dengan NIM 211101085, kelas B, Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas kelima dari mata kuliah Manajemen dan Administrasi Basis Data. Nah, di sini sudah terdapat tampilan dari soal tugas kelima ini. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal yang pertama, tugas kelima. Nah, di soal yang pertama ini, diminta untuk menciptakan sebuah tabel barang beserta isinya seperti ini. Nah, untuk proses pengerjaannya saya menggunakan CMD. Nah, mungkin kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Sebelum kita ke CMD, kita perlu ke exam, kita harus mengaktifkan MySQL dengan EPIS. Nah, di sini sudah ada examnya. Nah, di sini saya sudah melakukan dengan mengaktifkan EPIS dengan MySQL, yaitu mengklik start pada bagian EPIS seperti ini, dan juga mengklik start pada bagian MySQL seperti ini. Nah, setelah kita mengklik start pada keduanya, tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke CMD. Nah, di CMD ini, untuk proses awalnya kita harus memasukkan passwordnya. Langsung saja saya masukkan passwordnya. Nah, setelah tampilan seperti ini di CMD, sesudah kita memasukkan passwordnya, selanjutnya kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Yang dimana di soal pertama tersebut, diminta untuk menciptakan sebuah tabel barang beserta isinya, nanti kita akan masukkan datanya seperti di soal tersebut. Nah, sebelum kita membuat tabelnya, terlebih dahulu kita harus membuat database-nya, agar tabel beserta atribut dan data-data yang berada di dalam tabel tersebut dapat disimpan di dalam sebuah database tersebut. Nah, untuk menciptakan database-nya, kita memasukkan perintah dengan mengetik perintah create database diikuti dengan nama database. Nah, di sini nama database-nya akan saya buat penjualan. Nah, database penjualan. Setelah itu, titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, setelah kita membuat database dengan nama database penjualan, nah, selanjutnya kita masukkan perintah untuk memilih database ini, yaitu dengan mengetik perintah use, diikuti dengan nama database yaitu penjualan. Setelah itu kita klik saja enter. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan perintah untuk membuat tabel sesuai dengan di soal tersebut, yaitu tabel barang. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data-data ke dalam tabel barang tersebut. Nah, untuk memasukkan perintah untuk membuat tabelnya itu dengan cara mengetik perintah create tabel diikuti dengan nama tabel. Di sini saya akan membuat tabel barang. Nah, selanjutnya kita buka kurung, kita langsung saja masukkan atribut-atribut apa saja yang berada di dalam tabel barang ini. Klik enter. Nah, di sini atribut pertama yang berada di dalam tabel barang yaitu ID barang. ID barang ini saya menggunakan tipe datanya integer dengan jumlah karakter 4. Nah, di sini saya pakai not null yang berarti harus diisi. Selanjutnya kita klik saja enter. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan atribut nama barang. Nama barang ini saya menggunakan tipe datanya itu teks dengan diikuti not null yang dimana harus diisi. Pada atribut nama barang ini saya menggunakan teks agar pada saat kita memasukkan data pada nama barang ini,
Data-data tersebut dapat menyesuaikan sesuai dengan kolom-kolom yang berada di dalam atribut nama barang ini. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi atribut harga. Di atribut harga ini, saya menggunakan tipe datanya itu integer dengan jumlah karakternya 5. Selanjutnya diikuti dengan not null. Dan yang terakhir, saya memasukkan lagi nama atribut jumlah. Nah, jumlah ini saya menggunakan tipe datanya integer juga dengan jumlah karakternya itu 3. Nah, setelah itu not null. Kita klik enter, tutup kurung. Setelah itu pakai tanda titik koma. Nah, setelah seperti ini, kita langsung saja klik enter. Oke. Nah, setelah kita sudah membuat tabel barangnya dan juga sudah memasukkan atribut-atribut apa saja yang berada di dalam tabel barang, selanjutnya saya akan menambahkan data ke dalam atribut-atribut yang berada di dalam tabel barang ini. Nah, untuk menambah data ke dalam tabel barang ini, kita mengetik perintah insert into barang sesuai dengan nama tabelnya itu tabel barang yang akan kita masukkan data pada tabel tersebut. Selanjutnya kita ketik lagi values. Nah, setelah itu kita klik enter, kita langsung saja masukkan data-data yang akan kita masukkan ke dalam tabel barang ini. Nah, di sini saya sudah memasukkan data-data ke dalam tabel barang ini. Seperti ini, data-datanya sesuai dengan
data yang berada di dalam soal tersebut. Nah, selanjutnya kita langsung saja klik enter. Nah, ini data-datanya sudah masuk ke dalam tabel, yaitu tabel barang. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan perintah untuk menampilkan data-data yang berada di dalam tabel barang tersebut. Dengan mengetik perintah select bintang diikuti dengan nama tabelnya itu barang. Nah, yang berarti tampilkan tabel dari barang. Nah, diikuti tanda titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, ini merupakan tampilan dari data-data yang berada di dalam tabel barang ini. Nah, mungkin kita perlu untuk mencocokkan apakah data-data ini sudah sesuai dengan di soal tersebut. Mungkin saya akan membagi layar ini. Nah, di sini data-datanya yaitu ada nama barang beras, tepung, Indomie, Indomilk coklat, marjan, kertas A4, isolasi, dan mistar. Nah, harganya juga sudah sesuai, jumlahnya juga sudah sesuai, dan juga ID barangnya juga sudah sesuai. Berarti data-data yang saya masukkan ini tidak ada yang salah. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari menciptakan tabel barang sesuai dengan soal tersebut. Selanjutnya saya memasukkan data-data beserta atribut-atribut yang berada di dalam tabel tersebut dengan menggunakan perintah. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih.